Kejadian nahas menimpa 6 santri pondok pesantren Jabal Quran di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keenamnya ditemukan tewas tenggelam di danau bekas galian C yang tak jauh dari lokasi pondok pada Kamis, 20 November 2025. Saat dievakuasi ke puskesmas setempat, tubuh korban sudah kaku dan membiru. Kepala Puskesmas Jadih, DRG Purwanti mengatakan, seluruh korban datang ke puskesmas tersebut satu persatu sekitar pukul 17.30 sore. Korban dibawa menggunakan motor oleh pengurus pesantren untuk tiba di puskesmas. Adapun identitas 6 korban tersebut yakni Laufin, 9, Roshid Ainul Yakin, 10, Renan Aska, 9, serta Salman, 9, yang berasal dari Surabaya. Sedangkan 2 korban lain yakni Moh Nasiruddin Adrai, 8, asal Kabupaten Sampang dan Muhammad Akhtar Muzain Ainul Izzi, 7, asal Bangkalan. Korban satu persatu datang sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan tanda-tanda fisik semuanya mulai membiru seperti kuku dan lainnya. Pupil juga sudah membesar, ujarnya, Kamis. Selain itu, korban juga mengalami lebam di bagian tubuhnya. Diduga, lebam tersebut berasal dari benturan tubuh korban dengan batu di dalam danau bekas galian C tersebut. Badannya lebam, kemungkinan karena masuk ke dalam lumpur di lokasi tenggelam itu, imbuhnya. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung menghubungi petugas kepolisian dan TNI untuk datang ke puskesmas. Dari hasil identifikasi, para korban mayoritas dari luar Bangkalan. Sehingga, pihaknya menyediakan mobil ambulans agar pihak keluarga bisa membawa pulang korban. Korban sudah dibawa pulang semua. Yang dari Bangkalan hanya 1 orang, 5 korban lain dari luar wilayah semua, ungkapnya. Diketahui, jarak pesantren dan danau bekas galian C tersebut cukup dekat, yakni hanya 450 meter atau bisa ditempuh hanya dalam waktu 6 menit berjalan kaki. Sebelumnya, salah satu ustaz dan pengurus pesantren melakukan kegiatan latihan di dekat lokasi danau bekas galian C itu. Diduga, 6 santri itu pergi ke danau buatan tersebut tanpa sepengetahuan ustaz. Salah satu santri diduga tenggelam dan hendak ditolong oleh 5 santri lain. Akibat permukaan danau cukup dalam, 6 santri itu tenggelam. Kejadian nahas itu baru diketahui oleh santri lain yang datang ke lokasi itu. Santri tersebut langsung memberitahu ustaz dan pengurus pesantren. Proses evakuasi memakan waktu, sebab satu persatu santri harus diangkat ke permukaan. Bahkan, akibat kejadian itu, salah satu pengurus pesantren dilarikan ke Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan.